Sayang kau, waiting for the come. In His name I fast, my fast. In His name I fast, the peace in His name I fast, in His name I fast, in His name I fast, the joy Bu Heni, Ya, setelah saya lihat kami punya schedule itu, untuk hari Selasa itu kayaknya agak riskan Bu kalau saya ini. Jadi lebih baik untuk amannya, kami harus dari kota ke kota, jadi pagi-pagi berangkat. Nah, saya khawatir ada benturan waktu. Untuk save-nya aja lebih baik satu kali itu cari saya pengganti dulu. oke. Oke, thank you. Ya, baik. Oke, kita sudah live sekarang ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Pagi hari ini di Amerika, di New York, saya menyapa Anda di Indonesia, yaitu waktu malam hari di Indonesia ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita mulai ibadah online di Sema Adonai seperti biasanya hari Minggu. Kami mengadakan ibadah online jam 19 yang waktu Indonesia ya. Bapak Ibu, hari ini mari kita mempersiapkan hati, kita mau beribadah bersama-sama dengan ibadah online Sema Adonai ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai, mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama ya. Bapa Surgawi yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau beribadah dan kami mau percaya bahwa di dalam ibadah kami ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kami semua. Bapa Surgawi, ini kami, dan kami percaya urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan bahkan juga ya Bapa, Engkau akan memberkati setiap hati jemaat-Mu, sehingga kami ya Bapa bisa menerima kebenaran firman ini, dan melalui kebenaran firman ini, kami dibentuk ya Bapa, dan kami dapat mengerti, dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, inilah ibadah kami, dan biarlah Engkau menabiskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini bertema hidup dalam kesatuan, yaitu sesi yang kedua. Sebelum kita masuk di dalam langkah-langkah selanjutnya, mari kita masuk dalam gerbang halaman pujiannya dengan membawa pujian penyembahan kita. Lagu pertama itu adalah nyanyian Ibu Murni ya. Kasih Allah sungguh terbukti. Dipersilakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Wow, puji nama Tuhan. Sungguh sangat terbukti kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita sebagai umat-umat Tuhan mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan kita beribadah, ya. Seperti saat ini di Sema Adonai, kita mengambil waktu untuk tim semua beribadah bersama dan teman-teman yang ada di live chatting juga mengikuti doa ibadah kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, baik, kita akan masuk ya di dalam pujian yang kedua. Pujian yang kedua ini mengatakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan mute yang di Zoom, di rumah masing-masing, nyanyikan lagu ini bahwa Allah kita sungguh baik. Baik untuk Ibu Murni,
dipersilahkan untuk menyanyikan lagu yang kedua ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya percaya Bapak Ibu, waktu Anda menyanyikan lagu ini, Anda mengaminkan bahwa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Sungguh sangat terbukti Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita ada dalam keadaan baik-baik saja. Semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Karena sangat-sangat baik Allah kita itu. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah Anda siap menerima kebenaran firman? Firman itu adalah makanan rohani kita. Saya baru selesai sarapan pagi, saudara, karena di New York ini adalah pagi hari. Itu untuk makanan tubuh saya. Saya membutuhkan makanan rohani. Kita tahu bahwa firman itu adalah makanan rohani kita. Persiapkan hatimu. Mari Bapak Ibu saya ajak. Mari buka hatimu lebar-lebar. Karena banyak sekali saya melihat orang di dunia ini. Mereka tidak mau melepaskan jubah lama mereka. Jubah duniawi mereka tetap mau pakai. Mereka berkata bahwa mereka cinta kepada Tuhan. Mereka mengatakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Tetapi sangat-sangat bertabrakan. Karena terbukti dari kelakuan mereka. Saya bisa melihat egonya, emosi mereka, temperamen mereka yang sangat-sangat mempermalukan diri mereka sendiri. Apakah kita, anak-anak Tuhan, yang masih punya demikian, masih mengenakan pakaian lama, lepaskan. Biarlah melalui makanan rohani ini, roh kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh di dalam Dia, karena kebenaran firman berkata, hendaknya engkau tertanam di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sebagai saudara seiman, saya mengajak saudara serius mengikut Tuhan. Ya, di dalam kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Baik Bapak Ibu, saya mengajak untuk mempersiapkan hati kita. Kita mendengarkan pujian untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Aku mengasihi Engkau Yesus. Dipersilakan untuk Ibu Murni membawakan pujian penyembahan ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujian penyembahnya yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan bertema hidup dalam kesatuan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Di dalam kesatuan dalam komunitas, dalam kesatuan kita dengan Roh Kudus juga, ya itu diperlukan. Nah, untuk penjabaran lebih luasnya, saya pribadi ingin mendengarkan dari Bapak Gembala kita. Dipersilakan Pak Daniel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kembali Tuhan perkenankan kami untuk boleh bersekutu bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hati kami telah dibajak oleh puji-pujian dan sekarang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat berkarya di dalam hati pikiran pendengaran kami, supaya firman-Mu hari ini dapat kami pahami dan kami jadikan sebagai tuntunan pedoman di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada tema hidup dalam kesatuan atau orang Kristen yang hidup di dalam kesatuan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan, kita seriusi dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, oleh karena iblis itu sedang berjuang secara keras untuk menghancurkan kesatuan komunitas Kristen, kesatuan keluarga Kristen, kesatuan gereja Tuhan. Dan ini tanpa disadari oleh banyak orang-orang Kristen. Mereka kemudian menjadi alat di dalam tangan iblis untuk mendatangkan kekacauan dan perpecahan di dalam gereja Tuhan.
Nah, oleh karena itu maka Rasul Paulus ya menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka terus hidup di dalam kesatuan, merawat kesatuan, dan memperjuangkan kesatuan itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Nah, kita akan membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan dari bacaan kita ini, Paulus memberikan kepada kita resep-resep yang sangat prinsip untuk kita bisa membangun kesatuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini merupakan doa Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Aku berdoa Bapa bukan hanya untuk mereka dalam arti rasul-rasul, tetapi aku berdoa juga untuk orang-orang yang telah percaya kepada pemberitaan mereka, yaitu pengikut-pengikut Yesus yang karena mendengarkan Injil yang disampaikan oleh para rasul. Maka Tuhan Yesus berdoa agar mereka bersatu sama seperti kita adalah satu, dalam arti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bersatu. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus di dalam mendoakan, menggumuli, dan memperjuangkan kesatuan itu adalah supaya dunia percaya, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa Alkitab itu dengan begitu terang benderang mengharapkan, menghimbau supaya jemaat-jemaat Kristen itu hidup di dalam kesatuan. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini justru fenomena yang kontradiksi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Heni dalam kehidupan secara personal itu. Kita mengaku diri Kristen, kita mengaku diri pengikut Yesus. Tetapi produk kehidupan kita, gaya kehidupan kita itu bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan dan kehendaki melalui firman-Nya. Demikian juga gereja yang harusnya menjadi pelopor kesatuan, gereja yang harusnya menjadi katalisator yang mengeratkan hubungan antar sesama orang-orang percaya, tetapi tanpa disadari bahwa gereja-gereja justru telah menjadi tempat persemaian benih-benih perpecahan dan kehancuran kekristenan itu. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku. Sempurnakanlah sukacitaku. Jadi hamba Tuhan itu
senang kalau orang berbalik dari penyembahan berhala, berbalik dari kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, hamba-hamba Tuhan akan senang kalau jemaat atau orang-orang percaya itu hidup di dalam kekristenan yang satu, kekristenan yang bulat, yang walaupun berbeda seperti Bapa, Anak, dan Roh berbeda di dalam kepribadian, tetapi satu di dalam kealahan. Nah, itu yang menjadi standar kesatuan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, yang diharapkan oleh Alkitab. Kita tidak meleburkan segala sifat dan karakteristik kita masing-masing, tetapi yang Tuhan mau adalah kita berbeda tetapi tetap bersatu di dalam iman kepada Yesus. Kita berbeda tetapi kita bersatu di dalam ikatan kasih Kristus. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, maka pada hari ini saya akan menyampaikan lagi kelanjutan dari poin-poin yang saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu, syarat untuk seorang Kristen dapat hidup di dalam kesatuan. Nah, yang keempat di sini, ya, yang minggu lalu udah 3, sekarang yang keempat adalah seseorang yang mau supaya mewujudkan kesatuan di dalam tubuh Kristus, ia harus bersedia dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi Paulus menasihatkan di sini supaya setiap orang-orang Kristen itu melepaskan segala ego pribadi, lalu meleburkan segala kepentingan itu di dalam kepentingan bersama, kepentingan Kristus bagi gereja dan bagi dunia ciptaannya. Tetapi ini yang menjadi masalah adalah bahwa ego itu begitu dominan. Ya, ini saya akan menyebutkan nanti, tetapi tidak menyinggung siapapun, ya, bahwa justru yang merupakan faktor perpecahan banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan itu adalah karena masalah ego. Ya, bahkan ada pelayanan-pelayanan yang dirintis itu dengan berpusat kepada kepentingan pribadi atau egosentris. Ya, ada banyak faktor yang merupakan penyebab terjadinya ego. Ada yang saya sebut sebagai ego pribadi yang merupakan karakter. Memang orangnya itu sifatnya maunya dia sendiri, maunya dia yang menang, maunya dia yang menonjol, maunya dia yang diagung-agungkan. Nah, ini sifat-sifat daging yang melekat kepada setiap orang, ya. Dan sebenarnya setiap orang punya ini. Namun Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah ada di dalam Kristus secara progresif akan mengalami satu proses penyucian, akan mengalami satu yang namanya progressive sanctification, sehingga segala sifat-sifat kedagingan itu secara bertahap perlahan itu akan dikikis, yang kemudian pada akhirnya dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8, akhirnya sempurna sama seperti Yesus. Tetapi ada orang yang tidak mau membiarkan dirinya untuk diproses oleh Tuhan. Nah, ini jadi egois pribadinya itu sangat kuat dan dia tidak mau melepaskan. Nah, ini kemudian ada juga yang ego yang disebabkan oleh kepentingan ekonomis. Ada banyak gereja-gereja yang kemudian terpecah belah karena masalah ekonomi. Ada pendeta yang sewa pembunuh bayaran untuk membunuh teman lain yang sesama terlibat di dalam tim pelayanan di awal-awalnya, tetapi karena masalah aset, karena masalah kekayaan pelayanan atau tim organisasi pelayanan itu, maka akhirnya berujung kepada pembunuhan. Ada yang namanya ego denominasional. Gereja-gereja di Indonesia itu agak sungkan untuk bersekutu dengan gereja-gereja yang lain karena pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia itu ada sebagian besar yang lebih memuja-muja denominasinya, menganggap denominasinya paling baik, paling
sempurna dibandingkan dengan denominasi gereja yang lain, dan oleh karena itu maka selalu saja ada ketidakharmonisan di antara denominasi-denominasi yang ada di Indonesia dan di dunia oleh karena ada ego denominasional. Ada juga yang saya temukan itu ego doktrinal. Ini yang sedang heboh di Indonesia, di dunia maya. Oleh karena ada orang-orang yang selalu menganggap bahwa doktrinnya paling benar, ajarannya paling benar, tetapi tidak berbasis secara kuat, tidak berbasis secara keseluruhan terhadap Alkitab. Nah, kemudian kalau dia mendapatkan reaksi dari kelompok-kelompok lain, maka muncul sikap mempertahankan diri dengan berbagai cara. Nah, ini namanya ego doktrinal. Nah, ini merupakan faktor yang juga sangat berperan untuk terjadinya perpecahan gereja dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau kita saudara mengikuti perkembangan gereja di Yerusalem, berkembang ke Antioquia, lalu berkembang ke Asia Kecil, dan banyak daerah-daerah yang kemudian berdiri Injil sampai ke Mesir, sampai ke Irak itu ya, gereja Nestorian, kemudian berkembang ke Roma ya. Tetapi kemudian antar pusat-pusat gereja tua ini saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Akhirnya terjadilah perpecahan antara gereja timur dan gereja barat. Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu adalah karena kepentingan kekuasaan. Jadi ini dari dulu sampai sekarang saudara, itu ego denominasional, ego doktrinal itu merupakan faktor yang membuat gereja itu terbagi-bagi di dalam kelompok-kelompok ya. Nah, dari dulu bapak-bapak gereja itu sudah terkotak-kotak di dalam pemikiran masing-masing dan saling berkeras hati untuk mempertahankan egonya, pendapatnya, dan karena itu gereja semakin lama semakin terbagi-bagi, dan sekarang ini sudah ada ribuan denominasi gereja-gereja di dunia. Ya, di Indonesia saja sudah hampir 400 denominasi gereja. Ini faktor munculnya denominasi-denominasi baru itu adalah karena salah satunya masalah doktrin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, maka untuk mewujudkan kesatuan di dalam tubuh Kristus itu, mari sifat-sifat pribadi yang memang jelas tidak sesuai dengan Alkitab itu tanggalkan. Ajaran-ajaran yang jelas-jelas tidak berbasis secara komprehensif kepada Alkitab itu diperbaiki. Terima masukan-masukan, ajaran-ajaran dari teman-teman yang lain. Kemudian lengkapi kekurangan-kekurangan ajaran saudara, sehingga saudara semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ini penting, ya, ini penting. Mengapa saya begitu boleh dibilang antusias juga iya, kemudian begitu bergulat dengan pengajaran itu, karena saya melihat bahwa pengajaran yang alkitabiah saja yang kemudian membuat kita bisa hidup di dalam kesatuan, tetapi untuk bisa menemukan ajaran Alkitab itu, kita harus membuang ego doktrinal, ego denominasional, bahkan kemudian rela meninggalkan ego-ego yang lain yang menghambat terwujudnya kesatuan. Nah, jadi selalu saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan satu pelayanan itu seorang diri. Oleh karena itu maka kita harus bersedia untuk menerima kelebihan orang lain, untuk melengkapi kekurangan kita, dan jangan sampai ego kita itu membuat kekurangan kita itu kita asumsikan sebagai kelebihan, sebagai kesempurnaan. Ini yang menjadi penghalang untuk kita hidup bersatu dengan orang lain, oleh karena kita tidak mau disenggol di dalam hal-hal yang kita sudah senangi, kita sukai, dan kita lebih pilih untuk berpisah daripada kita
tersinggung oleh orang-orang lain. Nah, itu yang pertama pada malam ini. Bagaimana supaya saudara dan saya hidup di dalam kesatuan, maka buanglah jauh-jauh ego dengan berbagai faktor-faktor tadi. Nah, ini ada ayat-ayat ya. Ada ayat pendukung sini yang perlu saya bacakan. Ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena kepentingan ekonomi, karena kepentingan kekuasaan, karena kepentingan denominasional, maka kita tidak mau bersatu dengan yang lain. Dan di sini Yakobus mengatakan ini akan menjadi faktor terjadinya kekacauan, menjadi faktor terjadinya perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Nah, kita mau mencontoh kepada Paulus. Bagaimana sampai dia begitu mudah untuk bersatu dengan siapa saja? Karena di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-20 dia berkata, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini adalah strategi misi sebenarnya, konteksnya gitu ya, strategi misi. Tetapi sekaligus di dalamnya kita belajar tentang bagaimana seorang Paulus itu bisa masuk menembus batas-batas suku, menembus batas-batas keyakinan, menembus batas-batas konsep berpikir. Oleh karena di sini dia berkata, aku menjadi, aku seperti, dan lain sebagainya. Jadi egonya itu ditinggalkan yang sesaat, tetapi kemudian dia berjuang secara bertahap untuk mempengaruhi orang-orang, baik bangsa Yahudi, orang-orang yang di bawah hukum Taurat, orang-orang yang di luar hukum Taurat, itu akhirnya kemudian dimenangkan bagi Yesus Kristus. Ini adalah satu contoh yang sangat konkret nyata dari kehidupan Paulus, hamba Tuhan dalam Alkitab. Untuk saudara bisa bersatu adalah biarkan hal-hal yang saudara anggap itu penting, ya, sementara dulu diabaikan, lalu rangkul orang-orang yang ada di sekitar itu oleh karena tujuan untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Nah, jadi saudara itu bahwa orang yang dapat mewujudkan kesatuan adalah orang yang melepaskan ego pribadi. Nah, syarat yang kelima untuk seseorang dapat hidup di dalam kesatuan menurut Filipi pasal 2, 1-11 adalah memiliki sikap rendah hati. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ini prinsip, ini rumus untuk seseorang bisa hidup di dalam kesatuan, maka kita harus memiliki sikap rendah hati. Ya, ini orang rendah hati itu bukan berarti kemudian tidak berprinsip, saudara. Ini mesti dibedakan, gitu ya. Karena kadang-kadang begitu gampang kita menilai orang, menjustifikasi orang kalau kemudian terjadi keretakan, terjadi bahkan perpisahan di dalam satu hubungan, baik tim pelayanan ataupun komunitas Kristiani itu, hanya oleh karena kita orang ini orangnya sombong, orang ini egois. Ya,
itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh tegas. Saya saudara, ya ini bukan menceritakan diri, tetapi saya di dalam banyak hal, saya mengalah. Tetapi satu yang saya tidak boleh kompromi adalah kalau saudara jelas-jelas menentang ajaran atau doktrin yang dari Alkitab itu, di situ kita tidak bisa bersatu. Ya, karena bagi saya adalah Alkitab itu kebenaran firman Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saudara memiliki keyakinan, kepercayaan yang berbeda dengan itu, ya saya harus mengatakan kita berbeda. Dan berkali-kali di dalam kelas saya sudah katakan, kalau engkau tidak percaya Alkitab Kejadian sampai Wahyu, itu berarti kita beda agama. Walaupun you Kristen, you datang ke gereja berbakti melayani Tuhan, tetapi kalau tidak percaya Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah, berarti kita beda agama. Nah, dalam hal-hal seperti itu, saya terserah orang mau menilai saya, orangnya keras kepala, orangnya sombong, tidak masalah bagi saya. Tetapi prinsip bagi saya adalah Alkitab itu kebenaran mutlak. Yang kedua adalah Yesus Tuhan. Kalau saya mengundurkan diri dari komunitas, dari tim, itu bukan karena saya sombong, bukan karena saya mementingkan diri sendiri, tetapi karena kita tidak seiman. Saya percaya Yesus Tuhan, saudara tidak percaya Yesus Tuhan. Nah itu, di situ saya harus mengambil satu posisi yang tegas. Kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Nah, orang yang rendah hati itu bukan berarti melebur, berarti hanyut di dalam segala pikiran dan pendapat orang. Orang yang rendah hati itu juga bisa tegas. Sama seperti Yesus. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tetapi kemudian di dalam Matius pasal 23 dia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu begitu gamblang di situ. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan itu ada banyak di situ. Kemudian ketika dia masuk di bait Allah, dia menemukan tokoh-tokoh Israel yang mengizinkan perdagangan di halaman bait Allah itu untuk mencari keuntungan sendiri, untuk memanipulasi posisi jabatan sebagai imam-imam itu. Dia jungkir balikan itu meja-meja penukar uang dan pedagang-pedagang di situ. Oleh karena apa? Karena memang orang-orang ini telah menyalahgunakan bait Allah yang harusnya dijaga kesucian dan kemurniannya. Orang akan menyebut, harusnya menyebut rumah Bapa itu adalah rumah doa. Bait Allah sebagai rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Dan orang-orang yang seperti itu, Yesus sama sekali tidak kenal kompromi. Nah, apakah Yesus sombong? Apakah Yesus egois? Sama sekali tidak. Tetapi Yesus sedang menegakkan satu prinsip hidup, prinsip keyakinan dia. Bahwa bait Allah itu harus menjadi tempat untuk menyembah, memuji Tuhan. Dan bukan merupakan tempat untuk memanipulasi jabatan, memanipulasi pelayanan demi kepentingan ekonomi. Hari Sabtu kemarin saya berbicara di depan pengusaha-pengusaha yang persekutuan Businessman Fellowship itu. Saya berkata bahwa saudara sebagai orang-orang kaya harus minta hikmat dari Tuhan, oleh karena banyak orang-orang kaya yang oleh karena cinta Tuhan, karena kepolosannya mengasihi Tuhan, maka dia telah diperdaya. Telah diperdaya, bukan diberdayakan, tetapi diperdaya. Sehingga ada pengusaha yang kemudian terbuka sama saya, dia berkata bahwa saya mengamati Pak, ada pendeta yang punya kekayaan sampai 8 triliun. Ada pendeta lain yang punya 2 triliun. Ada yang punya ratusan miliar. Nah, mengapa bisa sekaya itu? Bukankah harta gereja, aset gereja itu untuk pelayanan secara keseluruhan gereja-gereja Tuhan, tetapi sekarang bertumpuk kepada satu orang. Nah, ini sesuatu yang harus didobrak. Nah, orang yang mendobrak itu bukan berarti kemudian orang yang
sombong, orang yang keras kepala, tetapi ini sesuatu yang harus disikapi secara benar, bahwa persembahan jemaat itu tidak boleh menjadi aset kekayaan pendeta secara pribadi, tetapi itu harus merupakan biaya operasional dari gereja, bukan hanya gereja lokal saja, tetapi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia di Indonesia. Nah, kenapa badan-badan misi saudara-saudara itu tidak terlalu mulus seperti yang kita harapkan? Oleh karena memang banyak pendeta-pendeta menganggap misi ini ya bukan bagian dari gereja. Mereka lupa bahwa di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada guru. Nah, semua jawatan gereja ini dibiayai oleh persembahan jemaat. Apakah itu perpuluhan, apakah itu persembahan syukur, apakah itu persembahan kolektif. Tetapi karena manajemen keuangan di dalam gereja itu sudah dikelola secara egois, maka akhirnya guru, ya, jawatan guru, jawatan penginjil di dalam gereja itu hidup ngemis-ngemis, ya. Saya mengajar di sekolah Alkitab lebih dari 20 tahun dan tidak ada satupun yang mengadakan perhitungan bayar-membayar, oleh karena memang dana sekolah-sekolah itu minim, ya. Banyak sekolah-sekolah yang tutup oleh karena tidak ada biaya operasional. Nah, jadi saudara, itu sikap yang memang kadang-kadang kelihatannya seperti sombong, keras kepala, tetapi itu sikap yang harus dibangun sebagai satu prinsip. Nah, orang yang rendah hati itu menerima kebenaran dari orang lain, menerima kelebihan orang lain, menyadari segala kekurangan ketidakberdayaannya, dan karena itu minta pendamping orang lain untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangannya itu. Tetapi kalau dia banyak kekurangan tetapi kemudian merasa dia bisa segala-galanya, nah ini yang namanya sombong. Makanya di beberapa gereja yang saya temukan itu ada yang namanya single fighter. Single fighter. Ya, ada guru saya dulu namanya Ibu Oli Mesak, itu dia pakai, ada banyak gereja-gereja yang menerapkan manajemen tukang sate. Tukang sate, ya, orang-orang Madura itu tukang sate. Nah, diamati oleh Ibu Oli Mesak ini, dia berkata bahwa tukang sate itu beli ayam sendiri, potong ayam sendiri, kemudian dia bakar sendiri, kemudian dia jual sendiri, kemudian dia nikmati sendiri. Nah, jadi dari hulu sampai ke hilir, segala jenis pekerjaan yang berkaitan dengan persatean itu dikerjakan oleh satu orang. Nah, kemudian ini dijadikan sebagai satu ilustrasi oleh Ibu Oli Mesak di dalam satu acara hamba-hamba Tuhan itu, bahwa jangan sampai seorang pendeta itu menerapkan prinsip manajemen tukang sate di dalam gereja. Ya, pelayanan itu adalah pekerjaan tim. Ya, pelayanan adalah pekerjaan tim. Sema Adonai adalah pekerjaan tim. Gereja lokal itu adalah pekerjaan tim, ya. Tidak ada seorang yang bisa sanggup untuk melakukan semuanya sendiri. Nah, oleh karena itu maka kita harus dengan rendah hati menerima kelebihan-kelebihan orang lain untuk melengkapi kekurangan kita, sehingga tim itu menjadi tim yang kuat, tim yang solid, yang pada akhirnya menjadi tim yang maksimal di dalam pencapaian bagi kerajaan Allah. Nah, jadi karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, milikilah sikap rendah hati. Ya, ini ayat pendukung. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal pasal 18-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, jelas seirama senada berkaitan dengan sikap rendah hati itu, dan itu akan membuat bukan saja pribadi semakin terhormat kalau dia rendah hati, tetapi juga timnya akan menjadi tim yang terhormat, yang kemudian sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Nah, prinsip atau syarat yang keenam untuk
terwujudnya kesatuan di dalam kehidupan komunitas, baik komunitas rumah tangga, komunitas keluarga, komunitas gereja, komunitas ministry, ya, itu akan terwujud kalau masing-masing anggota itu memiliki sikap kepedulian yang tulus. Nah, ini saya pakai yang tulus di bagian itu karena ada juga orang yang pedulinya begitu tinggi tetapi tidak tulus. Sebagai satu contoh, ada satu keluarga dulu ada minta untuk di rumahnya dibikinkan satu pembinaan terhadap beberapa aktivis di beberapa gereja yang dia kumpulkan, lalu saya datang untuk membekali. Lalu dia cerita bahwa keluarganya dia itu punya perusahaan nanas, perkebunan nanas di Lampung, lalu pokoknya dari perkebunan sampai pabrikasi itu dikelola oleh keluarga itu, lalu produknya diekspor ke luar negeri, terutama ke Jepang. Nah, lalu ada satu bidang di dalamnya itu yang dia berkatakan unlimited cost. Unlimited cost. Jadi, apa saja yang dibutuhkan oleh orang ini dalam bidang ini, itu diberikan seluas-luasnya oleh perusahaan. Jadi, sepertinya perusahaan ini begitu peduli kepada orang ini. Tetapi sebenarnya perusahaan sedang memperdayakan, ya berdaya ada, tetapi juga di dalamnya ada diperdayakan karena orang ini punya skill marketing yang begitu hebat, lalu karena itu dia diberikan anggaran yang unlimited itu. Itu selain operasional dari marketingnya itu sendiri, tetapi di dalam kehidupan pribadinya juga itu diperdulikan sebegitu hebatnya. Tetapi kemudian ternyata tujuan daripada itu adalah supaya orang ini loyal, supaya orang ini melakukan pekerjaannya secara maksimal. Itu sudah merupakan konsekuensi, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah ada banyak orang yang punya kepedulian yang kelihatannya tinggi, tetapi ada maksud-maksud tertentu. Nah, oleh karena itu maka di belakang dari subjudul ini saya berkata memiliki sikap kepedulian yang tulus. Artinya ada sesuatu feedbacknya, ya. Ada sesuatu yang menguntungkan dari orang ini atau tidak. Itu nomor 2. Tetapi nomor 1 adalah kita harus peduli dia dengan tulus ikhlas. Nah ini, jadi orang-orang yang mendahulukan kepentingan diri sendiri untuk mendapat sesuatu dari orang lain, lalu kemudian dengan itu dia kelihatannya royal, nah sebenarnya itu tidak ada ketulusan. Nah karena itu maka Paulus berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini rumus. Mengapa rumah tangga itu terpecah belah? Karena tidak ada kepedulian. Dalam kesaksian hari Sabtu itu, ibadah Full Gospel Businessman Internasional, ya, pesaksi itu berkata bahwa saya ini adalah fatherless, motherless. Dari kecil orang tua saya sudah cerai. Nah, karena ibu saya itu ingin menunjukkan diri bahwa mampu mandiri tanpa suami, lalu kemudian dia terjebak di dalam gila kerja, workaholic, mabuk kerja dari subuh sampai gelap, sampai malam, pergi anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur, yang diasuh oleh oma opanya. Jadi mamanya itu tidak peduli karena dia pikir ada oma opanya untuk. Jadi anak ini merasa asing terhadap bapaknya, terhadap ibunya. Dan oleh karena itu kemudian secara tanpa sadar tumbuh di dalam diri bapak ini, sekarang sudah jadi bapak dan pelayan Tuhan itu. Ada rasa marah, bahkan kemudian ada rasa kebencian, dan kemudian ada rasa ingin membalas dendam kepada kedua orang tua.
Nah, dia berkata, untunglah saya dirubah Tuhan ketika orang tua saya masih hidup, lalu saya bisa meminta maaf dan bisa melakukan rekonsiliasi dengan mereka. Nah, jadi rumah tangga itu hilang kepedulian. Keluarga juga begitu. Muncul kompetisi di dalam dalam keluarga. Saya banyak di dalam keluarga kami, family, gitu ya. Banyak duduk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara saudara-saudara kandung yang oleh karena memperebutkan warisan orang tua. Kami dipanggil yang sudah senior-senior itu untuk duduk, mencoba untuk menyelesaikan. Dan ini tidak segampang membolak-balikan tangan. Oleh karena apa? Karena masing-masing saudara bersaudara ini tidak lagi ada kepedulian kepada saudaranya yang lain, tetapi itu mementingkan dirinya sendiri. Kalau bisa saya yang miliki semua harta orang tua dan kamu tidak perlu. Di Jabodetabek, di Bogor, juga di Tangerang itu pernah ada anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan karena masalah harta orang tua. Tuh, harta orang tua tetapi anak menggugat orang tuanya ke pengadilan. Ini bukankah satu bukti bahwa telah kehilangan kepedulian dari anak ke orang tua, hilang peduli dari orang tua kepada anak, dan seterusnya. Nah, karena itu kalau mau supaya rumah tangga saudara itu tetap utuh di dalam kesatuan, mari kita saling peduli. Gereja juga begitu. Kepedulian timbal balik itu kurang. Ada pelayan-pelayan yang maunya dipedulikan. Jemaat memberi, jemaat mensupport. Tetapi pendeta kurang peduli kepada jemaat-jemaat yang hidup berkekurangan di dalam gereja. Yang kaya-kaya dipuja, tetapi yang miskin dihantam. Ya, seperti di dalam Alkitab, ya, nabi-nabi, imam-imam bangsa Israel yang dikecam Tuhan itu, apa sebabnya dikecam Tuhan? Karena ada ayat yang mengatakan kalau ada yang dikunyah, maka imam itu berkata, damai, damai, berkat, berkat, sejahtera. Ya. Tetapi kalau tidak ada yang dimakan, maka dia akan berkata, kutuk perang, kutuk perang. Nah, maksud ayat itu adalah kalau orang memberikan sesuatu kepada imam, imam itu dia akan berkata kepada orang yang memberi itu, diberkatilah, sejahteralah, damailah. Tetapi kalau orang miskin yang datang kepadanya tetapi tidak memberi apa-apa, kemudian serta-merta dari mulut imam-imam itu keluar kata terkutuklah, diperangilah, dan lain sebagainya. Nah, ini saudara. Jadi gereja kehilangan kepedulian. Itu yang dalam bentuk relasi antar pendeta dan jemaat. Tetapi yang kurang lagi, yang paling fatal yang saya lihat itu adalah pendeta tidak peduli apakah makanan yang diberikan kepada jemaat itu memang makanan yang sehat, makanan yang murni atau tidak. Ya, dalam pendahuluan dari Ibu Heni tadi itu, sarapan pagi dia makan untuk kesehatan tubuh jasmaninya. Apalagi sebagai seorang chef gitu ya, tentu dia tahu makanan mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Nah, firman Tuhan yang saudara dengar di gereja itu, apakah sudah dipikirkan oleh pendetanya betul-betul bahwa itu ajaran yang benar, atau hanya mencuplik ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan sendiri, untuk sekedar menyenangkan pendengar-pendengar? Ya, ini saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang guru di sekolah teologi, ini tahu persis bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan itu yang mempergunakan ayat-ayat Alkitab itu secara sembarangan. Yang penting jemaat senang, yang penting jemaat suka. Ya, saya punya cucu, saudara, 7 orang, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Saya tidak akan membiarkan cucu saya itu jajan untuk makanan yang dia suka. Suka ini jajan, suka itu suka. Ya, walaupun saya tidak punya uang untuk bisa memberikan semua yang diinginkan, tetapi seberapapun uang yang saya bisa berikan itu,
saya harus mengontrol apakah jajanan mereka itu sehat atau tidak. Apalagi sekarang dengan usia saya yang sudah semakin tua renta ini, ya saya banyak membaca di YouTube itu bahwa makanan-makanan yang mengandung gula itu dalam jangka panjang akan merusak kesehatan. Dan karena itu kalau cucu saya itu sudah pagi jajan teh pucuk, kemudian siangnya jajan lagi teh gelas yang rasa-rasa manisnya luar biasa itu, kemudian jajan lagi es yang manis-manis itu, ya saya kadang-kadang ya marah tanda petik bagi mereka. Karena jajanannya itu tidak sehat gitu. Nah, jadi seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang bapak rohani di dalam gereja, apakah dia punya kepedulian itu bagi jemaat? Atau yang penting jemaat datang, yang penting jemaat royal, memberi ini, memberi itu. Nah, itu pendeta-pendeta yang egois, yang tidak memiliki kepedulian terhadap kehidupan jemaat. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan kaget kalau khotbah-khotbah saya itu kadang-kadang keras. Tetapi keras itu berbasis, gitu loh. Keras bukan karena emosi, keras bukan karena ada sasaran-sasaran tertentu, tetapi ada basis ayat-ayat Alkitab dari atas sampai ke bawah di dalam satu topik yang jelas, dalam satu alur pikir yang jelas, dan orang tidak bisa membantah ini. Nah, jadi karena itu maka saudara supaya dapat hidup dalam kesatuan, maka milikilah kepedulian yang tulus. Nah, Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Nah, jadi perhatian itu tadi saya sebutkan dari hal sikap-sikap, tetapi ternyata kepedulian itu juga dapat diwujudkan di dalam pemberian, bantuan. Ya, bantuan di sini tidak spesifik disebut, tetapi banyak bantuan yang kita bisa beri. Ya, seperti saya sudah katakan kepada Bu Heni dan kepada teman-teman ini. Puji Tuhan, saya akan berangkat malam ini ke Sumatera Utara dan ke Aceh itu karena dibantu oleh teman-teman yang cinta Tuhan, yang tahu pelayanan itu penting dan karena itu dibantu. Nah, bantuan seperti itu sangat berarti. Dan Paulus juga mengatakan itu kepada jemaat-jemaat bahwa tidak ada satu jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku kecuali kamu, jemaat di Filipi itu. Nah, bantuan itu perlu. Ya, ini sangat penting, saudara, karena pemberitaan Injil itu akan meluas sampai ke ujung-ujung bumi kalau jemaat yang diberkati Tuhan itu memiliki kepedulian dan kemudian royal juga di dalam memberikan support secara materi kepada tim-tim pelayanan, termasuk Sema Adonai. Nah, Sema Adonai adalah badan misi, ya, lembaga ministry. Ini kalau tidak disupport oleh saudara-saudara secara tulus, maka visi, tujuan channel ini tidak akan tercapai. Nah, karena itu saya membantu atau saya terlibat dengan apa yang ada pada saya. Pikiran-pikiran teologis saya libatkan, saya berikan. Nah, itu satu bentuk, dan komitmen saya adalah selama masih dipercaya, saya akan terus, dan saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan. Tetapi kalau saya sudah tidak dipercaya, ya seperti ada dua lembaga yang saya menarik diri karena tidak lagi merasa saya tidak dipercaya, ya udah saya tarik diri daripada di sana menjadi pengganggu. Nah, itu saudara ya. Jadi resep atau rahasia atau syarat untuk bisa hidup dalam kesatuan adalah setiap anggota harus memiliki sikap kepedulian yang tulus, ya. Dan syarat yang ketujuh untuk bisa mewujudkan kesatuan di dalam komunitas Kristiani, juga di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, adalah meneladani Kristus. Ya, tidak ada figur yang sempurna, baik di dalam kehidupan maupun dalam Alkitab, kecuali Yesus. Paulus berkata
ikutilah teladanku sebagaimana aku meneladani atau mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau saudara mau merindukan adanya kesatuan yang sejati, maka jadilah pengikut teladan Kristus. Ya, saya bacakan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi apa yang perlu kita teladani dari Yesus di sini, saudara-saudara, dalam konteks kesatuan, ya, yaitu kesediaan untuk berkorban. Kesatuan yang sedang diperjuangkan dan hendak diwujudkan Yesus adalah kesatuan antara surga dan bumi. Kesatuan antara Bapa yang Maha Suci dengan manusia yang najis, yang kotor itu. Itu sedang diperjuangkan oleh Yesus. Dan bagaimana Yesus memperjuangkan dan mewujudkan itu? Dia rela berkorban. Nah, pengorbanannya itu bertahap-tahap, saudara ya. Tahap yang pertama adalah dia meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa. Ya, ini nanti kita akan belajar doktrin kristologi. Saya akan kupas ini nanti lebih dalam lagi. Yang kedua adalah menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Mengosongkan diri, kemudian mengambil rupa seorang hamba. Kenapa tidak mengambil rupa seorang pangeran, tetapi mengambil rupa seorang hamba? Ini satu tindakan untuk merendahkan diri. Hamba itu dari kata doulos, budak. Ini satu status sosial yang paling rendah di kalangan orang-orang Timur Tengah. Ya. Saya dengar dari satu channel YouTube bahwa atas desakan Amerika, ya Amerika Serikat, maka pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan undang-undang untuk membebaskan budak-budak yang dimiliki oleh tuan-tuan di tanah Arab. Nah, jadi sampai sekarang itu rupanya perbudakan itu masih ada. Nah, Yesus menempatkan diri sebagai seorang budak. Seorang budak. Dan kemudian setelah dia menjadi budak, dia mati di atas kayu salib. Digantung, dihukum sebagai orang yang kena laknat. Karena dikatakan di dalam Galatia, ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Jadi, saudara bisa melihat di situ bagaimana tingkatan-tingkatan pengorbanan Yesus. Mengosongkan diri yang dia adalah Allah, tetapi kemudian dia lepaskan kesetaraannya dengan Allah itu, lalu menambahkan bagi dirinya sifat seorang manusia, sama seperti seorang budak. Lalu yang ketiga adalah dia mati di atas kayu salib. Ini saudara-saudara gampang untuk mengatakannya, gampang untuk mengkhotbahkannya. Saya ya mengaku ini gampang untuk mengkhotbahkannya, tetapi ini sulit untuk mempraktekkan. Ya, orang berkata kepada saya, Pak Daniel, apa tidak sayang keluar dari itu? Sayang. Tetapi, ya itu tadi itu saya berkata bahwa ini pergumulan. Pergumulan susah.
Tidak segampang Yesus melangkah dari surga, dia turun ke bumi ini tanpa ada satu pemikiran yang embel-embel. Dia menambahkan bagi dirinya sifat kemanusiaan. Ini tidak ada juga pemikiran dalam Yesus Kristus. Oh sayang ya, saya kok Allah tapi ini ya kan. Kemudian mati di atas kayu salib. Saya kan orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Masa kok saya harus mati seperti orang yang terkutuk yang kena laknat? Ini gampang mengajarkannya, saudara, tetapi mempraktekannya itu tidak gampang. Dan ini saya jujur, ini bagi saya ini perjuangan pergumulan. Oleh karena itulah maka Alkitab mengajarkan kepada kita supaya terwujud kesatuan yang sejati itu di dalam komunitas-komunitas kita, maka marilah kita meneladani Kristus di dalam kerelaannya untuk berkorban demi terwujudnya kesatuan antara Bapa yang Maha Suci dengan manusia yang maha berdosa, antara surga yang kekal selama-lamanya dengan manusia dengan dunia yang bersifat fana itu. Nah, itu terwujud oleh karena ada pengorbanan yang tulus dari pribadi Yesus Kristus. Nah, ini dituntut dari saudara dan saya, ya. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan perasaan, pengorbanan uang, materi, dan lain sebagainya. Ini dibutuhkan. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang mau berkorban, ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, jadi pengorbanan Yesus itu berbasis kepada ketaatan. Dia menanggung semua penderitaan, derita sengsara, tetapi dia mau taat, dan dari ketaatan itu kita dapat belajar bagaimana untuk bisa mencapai tujuan kesatuan persatuan, maka kita harus rela juga untuk berkorban antara satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, ini galian yang objektif dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, objektif, komprehensif, detail. Ya, saya berjuang dengan segala kemampuan dan daya pada saya untuk menemukan prinsip-prinsip ini dari Filipi pasal 2, dan kita menemukan ada 7. Sementara saya baca lagi tadi harusnya ada 8, tetapi karena sudah PPT-nya sudah begini, saya sampaikan 7 saja. Tapi nanti di tempat lain saya akan sampaikan menjadi 8 poin, karena ada poin 1 yang muncul lagi di ayat yang ke 9 sampai 11 itu harus menjadi prinsip untuk kita bersatu. Ya, saya singgung saja di sini, yaitu bahwa setiap orang harus memuliakan dan meninggikan nama Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau itu saudara terapkan di dalam hidup saudara, sekalipun ada di Jerman, ada di Portugal, ada di Hong Kong, ada di Amerika, di Indonesia, tetapi karena kita menjunjung pribadi yang sama, maka sesungguhnya kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini, saudara mendapatkan pencerahan yang alkitabiah, dan kemudian saudara digugah untuk mewujudkan kesatuan itu. Karena di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, Alkitab berkata, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajari kami bagaimana supaya kami dapat hidup bersatu di dalam segala bentuk hubungan kami dengan yang lain. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tim ministry. Tuhan, terima kasih. Rumus firman Tuhan hari ini begitu jelas
begitu terang benderang. Karena itu tolong kami Bapa, supaya kami kuat untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar ada banyak hal dari firman Tuhan ini yang kami sementara sedang memperjuangkannya di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tetapi kami rindu, dan karena itu tolong kami Bapa, Roh-Mu yang kudus, firman-Mu yang berkuasa itu, memampukan kami untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, sehingga apa yang Tuhan harapkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Daniel yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk hidup dalam kesatuan, kita menyingkirkan segala ego kita, kita memiliki sikap yang rendah hati, kita memiliki kepedulian yang tulus satu dengan yang lain, meneladani Kristus yang telah mengorbankan diri di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan kita harus memuliakan, meninggikan satu pribadi yang sama, karena dalam kesatuan seperti Mazmur 133 berkata, ketika kita unity, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biarlah ini menjadi bagian kita. Terima kasih Pak Daniel. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat, kewahyuan, suara kenabian yang disampaikan menjadi seperti gaung yang mengingatkan satu dengan yang lain, gereja demi gereja, pengerja demi pengerja dalam satu gereja, karena pentingnya kesatuan, berkat itu akan nyata bagi kita. Kesatuan tubuh Kristus terjadi, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Sebagai kebenaran firman Tuhan ini, mari kita materaikan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih karena kebenaran firman ini. Kami tahu kami manusia yang lemah. Setiap kami pasti pernah melakukan poin-poin yang sudah hamba sampaikan tadi Tuhan. Biarlah kami berbalik, kami menjadi pribadi meneladani sikap-Mu Tuhan, sehingga kami semua mendapat berkat untuk mengalami pemulihan dan kesatuan tubuh Kristus boleh terjadi, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dan Tuhan sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam ini kita akan mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Aling. Kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Hana. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan membacakan persembahan bisa diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXXC XXX XXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh 20.000 menjadi 20007. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus atas perhatiannya. Terima kasih Bu Aling. Ya, marilah kita terus mendukung pekerjaan Tuhan, karena
Kita tahu Tuhan tidak akan pernah berhutang setiap taburan yang kita kerjakan dan lakukan. Tidak kita minta pun, Tuhan akan melipatkan gandakan menjadi 10, 30, 60, 100 kali lipat bagi yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih, Bu Aling. Dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Kinar, berdoa bagi pemerintah dan gereja. Kami persilakan. Baik, marilah kita satukan hati kita untuk naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh menjalankan ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau memberkati mereka berdua di dalam memimpin bangsa kami ini. Kiranya Engkau memakai mereka untuk menyatakan kehendak-Mu, untuk menyatakan apa yang menjadi maksud hati-Mu untuk bangsa kami ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para pembantu, para menteri yang menjadi pembantu Bapak Presiden dalam mengelola negara kami ini. Engkau memberkati mereka satu persatu dan melalui mereka kiranya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, untuk keadilan sosial bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah menjadi rancangan bangsa dan negara kami ini, dan biarlah melalui kepemimpinan mereka, bangsa kami boleh mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan kiranya melalui kepemimpinan mereka, pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan semuanya menjadi semakin mantap dan semakin baik, sehingga bangsa dan negara kami secara keseluruhan boleh maju dan boleh menghadapi segala tantangan yang ada. Tuhan, kami menyerahkan keseluruhan ini kepada tangan kuasa-Mu dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta, para hamba Tuhan, para pekerja yang ada di gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik yang ada di tempat yang maju, yang ada di perkotaan maupun yang ada di tempat-tempat yang pelosok. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menaruh mereka. Dan kiranya Tuhan memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Kami juga berdoa terkhusus untuk Bapak Pendeta Daniel Palungan yang besok akan melakukan perjalanan ke Sumatera dan ke Aceh. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Daniel Palungan ini. Melalui beliau kiranya semakin banyak orang dikuatkan imannya dan semakin banyak orang mengenal kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memakai beliau untuk menyabarkan Injil kebenaran-Mu. Engkau berkati perjalanannya, Engkau berkati kesehatannya, dan Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, pelayanannya. Tuhan, kami menyerahkan doa permohonan kami ini di dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas doa syafaatnya Bu Kinar. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami akan mengumumkan permintaan doa lewat live chat. Pokok doa bisa menghubungi kami di Sema Adonai. Kami mendoakannya tidak live, tapi setelah ibadah renungan pagi, Senin dan Sabtu, kami akan mendoakan apapun
pokok-pokok doa pergumulan Bapak Ibu sedang hadapi, kami siap menopang di dalam doa. Di hari lain, kalau itu urgent, itu penting, silakan hubungi kami. Kami siap mendoakan secara pribadi atau bersama, tidak menjadi masalah kalau itu benar-benar sangat dibutuhkan. Terima kasih, itu pengumumannya. Dan sebagai lagu penutup, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan satu pujian, Ajar Aku Untuk Mengenalmu, yang akan dibawakan oleh hambanya Bu Muni. Kami persilakan. Tak ada yang dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, tak ada yang dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, aku ingin tinggal dalam
ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Ya, kita tahu roh pengenalan dan takut akan Tuhan biarlah mengalir seperti air laut yang memenuhi dasar lautan, sehingga kita dipuaskan karena lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, di mana kita tahu ketika kita dalam hadirat Tuhan, tidak ada persoalan pergumulan sakit penyakit yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Justru dalam hadirat Tuhan, kita akan dimerdekakan. Terima kasih atas pujian yang dikumandangkan oleh Ibu Murni. Dan kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah online pada malam ini. Kami persilakan doa berkat Tuhan oleh Bapak Gembala Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Kami sungguh berterima kasih karena ibadah ini bisa berjalan tanpa hambatan, tanpa ada gangguan jaringan. Dan kami sungguh berterima kasih untuk tangan Tuhan yang terulur juga untuk memberkati kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bentar kami akan mengakhiri ibadah ini, akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai apa yang kami kerjakan sehingga berhasil. Dan dengan demikian minggu depan kami boleh kembali bersama-sama bersekutu memuji Tuhan dan juga untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin.